Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi wa iqtafa asarahu wa salaka nahjahu ila yaumid wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian akademika Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pekan lalu atau 2 pekan yang lalu kita sudah menyampaikan sebuah hadis berkenaan dengan 3 buah fitnah yang disebut secara spesifik oleh Rasulullah SAW, yaitu fitnatul ahlas, kemudian fitnatus sarra, dan yang ketiga adalah fitnah duhaimah, fitnatul duhaimah. Fitnah duhaimah merupakan sebuah fitnah yang akan mengiring manusia menuju 2 buah kemah. Maksudnya 2 kondisi. Yang pertama akan menjadi muslim sejati, disebut oleh Rasulullah dengan istilah usta iman la nifaqa fi, kemah keimanan yang tidak ada kemunafikan di situ. Atau sebaliknya kepada usta nifaq la imana fi, kemah kemunafikan yang di sana tidak ada sedikit pun keimanan. Fa iza kana zakum fantazil dajjal min yawmihi aw min ghadihi. Kalau sudah demikian kondisinya, manusia betul-betul, umat Islam maksudnya sudah betul-betul terbelah menjadi mukmin sejati di satu sisi, dan yang lain yang menjadi munafik tulen. Nah, maka ketika itu atau besok kata Rasulullah, tunggulah Dajjal. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang Al-Mahdi yang juga akan muncul sebelum kemunculan Dajjal. Ada yang mengatakan Al-Mahdi ini merupakan tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Tapi banyak yang mengatakan yang menjadi tanda besar pertama itu justru Dajjal. Al-Mahdi ini termasuk ke dalam tanda kecil, dan dia merupakan perantara kemunculan tanda-tanda besar tersebut. Al-Mahdi ini penting sekali dibahas. Di samping karena memang kata para ulama bahwa Al-Mahdi ini hadis yang berbicara tentangnya itu sampai kepada derajat mutawatir maknawi, di mana hadis kalau sampai kepada derajat mutawatir itu meyakininya menjadi wajib, karena dia yufidu al-qat'i, dia memfaedakan ilmu yang pasti, dan barang siapa yang mengingkarinya itu akan menjadi kafir. Ini kesepakatan para ulama. Sesuatu yang qat'i itu kalau diingkari maka orang akan menjadi kafir. Jadi sangat perlu untuk dipelajari. Yang kedua, supaya tidak terjadi syubhat dalam pemahaman kita tentang Al-Mahdi ini, sebab orang Cina juga punya konsep Al-Mahdi dan mereka sangat gencar mensosialisasikan Al-Mahdi itu. Bahkan sudah banyak orang Sunni ini yang pemahamannya tentang Al-Mahdi itu adalah sesuai dengan konsep Syiah. Suatu hari saya berceramah di sebuah Islamic Center. Begitu saya turun dari mimbar, ada bapak yang datang. Ustaz, katanya, saya kira Al-Mahdi itu sudah ada. Dia
umur 5 tahun. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti bapak ini konsepnya tentang Al-Mahdi itu adalah konsep Syiah. Nanti kita akan bicarakan. Lalu kemudian Al-Mahdi ini adalah tokoh penting akhir zaman yang akan mengembalikan kekhilafahan Islam. Kita sudah pernah menyampaikan hadis kepemimpinan umat. Yang pertama, umat itu berada di masa kenabian. Yang kedua, khilafah ala manhajin nubuwah, khilafah rasyidah. Itu khilafah yang menerapkan sistem kenabian, manhaj nabi. Yang ketiga, merupakan Alton, raja-raja menggigit, yaitu dinasti-dinasti yang berakhir dengan dinasti Turki Utsmani yang muncul di awal abad ke-20. Yang ketiga adalah Mulkan Jabriyah, raja-raja atau para pemimpin diktator. Nah, nanti kemudian akan muncul kembali umat ini di bawah khilafah ala manhajin nubuwah. Kapan itu? Yang pasti Al-Mahdi ini, karena hadisnya banyak. Apakah sebelum Al-Mahdi muncul umat ini berhasil kembali membentuk khilafah? Allah alam bisawab. Tetapi kalau Al-Mahdi itu pasti. Kalau Al-Mahdi itu pasti, karena hadisnya sampai kepada derajat mutawatir. Sampai dia menjadi khalifah, menjadi panglima juga, yang akan meletakkan pusat kekhalifahannya di daerah Suriah. Maka Suriah itu adalah negeri Syam yang penuh berkah. Salah satunya adalah di sana panglima atau khalifah ala manhaj nubuwah akhir zaman akan membentuk kekuasaannya, dan dia akan memimpin peperangan akhir zaman yang disebut oleh Nabi sebagai al-malhamah, jamaknya malahib. Di tanda kiamat itu ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, ada bencana alam, ada juga kemudian peperangan. Makanya para ulama kadang menulis ya asyrafus sa'ah wal kitabul fitan wal malahib, al-fitan wal malahib, fitnah maksudnya tanda-tanda akhir zaman. Kemudian wal malahib itu peperangan. Ada dua perang penting yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi di samping perang-perang yang lainnya. Yang pertama, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Rum. Orang-orang Rum ini sekarang adalah Amerika, kemudian Eropa, termasuk Israel, orang Rum. Dan itu nanti pusat peperangan itu adalah di Syria. Yang kedua adalah peperangan antara, perang pertama tadi antara Muslim dengan Nasrani. Yang kedua adalah peperangan antara Muslim dengan Yahudi. Nah, kalau perang Muslim dengan Yahudi ini pusatnya di Al-Quds di Palestina. Ya, nah, di samping Al-Mahdi nanti akan muncul tokoh lainnya, yaitu turunnya Isa Al-Masih. Nah, ketika itulah ada hadis Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fa qatalahum hatta yahtadi al-yahud min wara'il hajar wasyajar fa yaqulu al-hajar aw asy-syajar ya Abdullah ya muslim wara'i yahudiyyun ta'al uqtulhu illa syajaratul gharqad fa innaha min syajaratil yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi dan memenangkan peperangan itu, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pepohonan, di balik batu. Pohon dan batu itu akan berbicara nanti, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakang saya ini ada orang Yahudi, kesini bunuh dia. Yang tidak melakukan itu adalah pohon Gharqad. Dan sekarang orang-orang Yahudi itu berlomba-lomba membangun, menanam pohon Gharqad sebanyak-banyaknya. Karena orang Yahudi ini sering disebut dengan itu wa antum ta'lamun. Kenapa kamu lakukan ini padahal kamu tahu juga orang Yahudi ini dia ngerti sekali dengan agama ini, ngerti sekali dengan Quran, ngerti sekali dengan sunnah. Ya, makanya mereka mempersiapkan diri. Karena ada informasi di dalam hadis seperti itu.
itulah dia sekilas tentang Al-Mahdi dan kenapa kita urgen sekali mengetahui. Nah, supaya pengetahuan kita tentang Al-Mahdi ini relatif lengkap dan sistematis, maka saya ambilkan dari buku ini. Judulnya Umur Umat Islam dan lengkapnya kemunculan Al-Mahdi alaihissalam. Baik, kita akan bacakan saja. Warada fi sya'nil mahdi ahadits nabawiyyah katsirah balaghat hatta at-tawaddur al-ma'nawi. Terdapat banyak sekali hadis Nabi terkait dengan masalah Al-Mahdi ini, sampai hadis-hadis itu kemudian derajatnya sampai kepada derajat mutawatir maknawi. Nah, saya jelaskan dulu apa maksud hadis mutawatir maknawi. Mutawatir, ya, berita mutawatir adalah berita yang sumbernya itu sangat banyak. Lalu kemudian akal kita mengatakan tidak mungkin mereka para sumbernya itu berbohong terlebih dahulu. Kalau masih mungkin mereka berbohong, itu belum sampai kepada derajat mutawatir. Kemudian kita berada di masjid ini, lalu ada berita bahwa di Jalan Soekarno-Hatta sana terjadi tabrakan. Yang menyampaikan berita cuma satu orang. Nah, mungkin saja dia berbohong kan? 2 orang, masih mungkin dia berbohong. 3 orang, masih mungkin dia berbohong. Tapi bagaimana jika berita ini kemudian dibawa oleh banyak orang? Datang memberitakan lagi, datang dari arah sana memberitakan lagi, dari arah sana memberitakan lagi, berita yang sama. Jadi kita mengatakan orang ini nggak mungkin sebelum datang ke sini mereka bertemu dulu untuk membuat berita bohong. Yakin kita, ini pasti benar berita ini. Valid berita ini, sumbernya banyak. Nah, berita itu namanya berita mutawatir. Tapi kalau orangnya 1, 2, 3 orang itu pasti ahad. Nah, itu dia. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang sanad yang menyambungkan antara Nabi dengan teks redaksi itu sangat banyak. Logika mengatakan mereka mustahil untuk berbohong. Lalu mutawatir ini ada 2 macam. Kalau sumbernya banyak, memberitakan sebuah berita yang redaksinya sama. Hanya paling tinggi, namanya mutawatir lafzi. Banyak sumbernya, redaksinya sama. Itu namanya mutawatir lafzi. Lafaznya juga cocok seperti ini. Yang kedua, banyak beritanya, maknanya sama, inti beritanya sama, tapi redaksinya beda-beda. Itu namanya mutawatir maknawi. Jadi hadis tentang Al-Mahdi ini sampai pada derajat mutawatir maknawi. Ada di sini al-hadis al-mutawatir wal hadis as-sahih allazi rawahu jama'atun min as-siqat yastahilu tawaturuhum 'ala al-kadhib an jama'atin mislahum an mislihim min tadad sanad ila matan mutuniha ila muntahahu tattafiq riwayatuhum fi ma'nan kulliyin wa an yakhtalafa fi ba'd al-alfaz wa yusamma al-hadis al-mutawatir ma'nawiyan. وهو يفيد العلم القطعي عند جمهور العلماء فالعلم به واجب والعمل به فرض لازم وإنكاره قد يدخل في دائرة الكفر. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sekelompok yang mereka ini thiqat. Ini dalam ilmu hadis ada namanya thiqat, sebagai orang yang bisa dipercaya. Yang mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Nah, kelompok ini juga meriwayatkan dari kelompok yang banyak pula, yang sama dengannya, yang sama dengan mereka. Mulai dari awal sanad sampai kepada akhir sanad. Ya, awal sanad itu biasanya adalah para sahabat. Ya, kemudian nanti ada kolektor Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, At-Tirmidzi. Ini yang
urutannya. Jadi mulai dari sahabat sampai tabi'in segala itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Nah, periwayatannya itu sepakat atau sesuai dalam hal makna secara umum, walaupun lafaz periwayatannya itu kemudian berbeda-beda. Kalau sama lafaznya tadi mutawatir lafzi, kalau berbeda lafaznya tapi makna umumnya sama, itulah dia mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir maknawi ini memfaedahkan ilmu yang pasti menurut jumhur ulama. Maka mengetahuinya wajib. Mengamalkannya kalau itu terkait dengan tuntutan amal itu fardu, mesti dilaksanakan. Dan mengingkarinya bisa membuat seseorang menjadi kafir. Itu dia. Ada para ulama, di antara para ulama yang menyebutkan ini umpamanya qala Syekh Muhammad Al-Barzanji fi kitabih Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah, berkata Imam Syekh Al-Barzanji dalam kitabnya Isya'ah li Asyratis Sa'ah bab yang ketiga fil asyrat al-'izam wal amarat al-qaribah allati taqad wa sa'a wa hiya aidan katsira minha al-mahdi wa huwa awwaluha wa'lam anna al-ahadits al-warida fihi ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir ila an qala qad alimtu an ahadits wujud al-mahdi wa khuruji akhir az-zaman wa annahu min atrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min waladi Fatimah balagha hatta tawatur al-ma'nawi fala ma'na li inkariha. Beliau mengatakan dalam bab 3 buku ini tentang tanda-tanda besar dan tanda-tanda yang terjadi di dekat kiamat, ya. Dan dia banyak sekali katanya. Di antaranya adalah Al-Mahdi, dan ini merupakan tanda pertamanya. Jadi kalau Imam Muhammad Al-Barzanji ini menganggap Al-Mahdi merupakan tanda pertama, tanda-tanda besar kiamat. Sementara yang lain mengatakan Al-Mahdi ini tanda kecil. Itu biasa berbeda seperti itu. Dan ketahuilah bahwa hadis yang terkait dengan Al-Mahdi ini walaupun riwayatnya berbeda-beda itu la tasawuf dan hasil itu tidak terhitung katanya. Sampai dia mengatakan, saya tahu bahwa hadis tentang adanya Al-Mahdi dan bahwa dia akan keluar di akhir zaman dan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW, ya, dari Fatimah, itu sampai derajat mutawatir maknawi yang tidak boleh diingkari, ya, yang tidak boleh diingkari. Kemudian waqala Syekh Muhammad As-Safarini di kitabih Lawamihul Anwar Al-Bahiyah wa qad kasurat bi khurujihi yani Al-Mahdi ar-riwayat hatta balaghat hatta tawattur al-ma'nawi wa sya'a dzalika baina ulama as-sunnah hatta udda min mu'taqadatihim. Bila mengatakan dalam kitabnya Lawamihul Anwar Al-Bahiyah, katanya sangat banyak riwayat terkait dengan keluarnya atau munculnya Al-Mahdi sampai ke derajat mutawatir maknawi, dan ini sangat masyhur di kalangan para ulama Ahlussunnah sampai keyakinan tentang Al-Mahdi ini dianggap bagian dari akidah mereka. Ya, bagian dari akidah mereka. Dari akidah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian waqala al-Imam al-Alama Asy-Syaukani sahibul kitab Nailul Awtar wal Ahadits al-warida fil Mahdi allati amkana al-wuquf 'alaiha minha 50 hadisan fiha as-sahih wal hasan wal dha'if al-munjabar wa hiya mutawatirah bila syakkin wala syubhah. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam pengarang kitab Nailul Awtar, hadis yang terkait dengan Al-Mahdi ini yang mungkin untuk dianalisa katanya itu jumlahnya 50-an hadis. Di antaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, yang lemah. Tetapi dhaif itu menjadi terangkat karena banyak syawahid atau hadis-hadis lain yang menguatkannya. Dan dia menjadi mutawatir tanpa sedikit pun ada keraguan dan syubhat.
Apa yang berbahagia? Kemudian Qala Syekh Shadiq Hasan Al-Khanuji wal ahadits al-warida fil mahdi ala ikhtilafi riwayatiha katsiratun jiddan tablu hadd tawatur. Kata Imam Shadiq Hasan Al-Khanuji, dan hadis terkait dengan Al-Mahdi walaupun berbeda-beda riwayatannya sangat banyak, itu sampai menjadi sampai kepada derajat mutawatir. Fal hadis allati waradat fi sya'n al-mahdi qad tawatarat biha al-akhbar wa ijma' ulama ummah salafan wa khalafan illa man shazza kan yakhudun ala wujub al-iman biha i'tiqadan wa tasdiqan an Allah tabaraka wa ta'ala sayuhayyi rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahli bait an-nubuwati yaqudul muslimina fil fitan wal malahim al-akhirah zalikum huwa al-mahdi alaihi salam. Kesimpulannya bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu sampai kepada derajat mutawatir, ya, dan para ulama sepakat, baik ulama dahulu maupun ulama mutaakhir, semuanya sepakat. Kecuali ada yang saz, yang aneh, yang ganjil pendapatnya. Di sini disebutkan, saya belum membaca rujukannya. Ternyata ada juga yang tidak sepakat, yaitu Ibnu Khaldun. Ini yang menyimpang pendapatnya. Nah, karena itu ini wajib diimani, wajib diyakini, wajib dibenarkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan nanti salah seorang dari umatnya, dan orang itu adalah dari keluarga Nabi yang akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, peperangan akhir, dan itulah dia Al-Mahdi. Apa yang berbahagia sekarang, man huwa Al-Mahdi? Siapa Al-Mahdi itu? Apakah dia sudah ada atau belum? Ya. Wal Al-Mahdi al-muntazar rajulun syabun minal muslimina min ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya itu adalah, jadi ini bukan di dalam istilah masyarakat itu Satria peningin, Satria peningin, Pak, peningin apa? Yang ditunggu-tunggu ya. Dia tidak Satria peningin. Al-Mahdi yang kita tunggu-tunggu itu adalah dia rajul, dia laki-laki, syab, ya, pemuda. Maksudnya nanti ketika dia muncul itu dia umurnya itu sudah dewasa. Laki-laki, seorang pemuda, dan dia adalah keturunan Nabi. Nah, di sini bedanya kita dengan orang Syiah, yaitu dia keturunan dari Hasan bin Fatimah binti Rasulullah. Kalau menurut orang Syiah itu keturunan Husain. Kalau menurut Ahlussunnah keturunan Hasan. Ya. Namanya Muhammad bin Abdullah, yaitu namanya sama dengan nama Nabi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Dia adalah salah satu Khulafaur Rasyidin, dan bukanlah dia itu Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah. Dan mereka berharap Al-Mahdi itu akan muncul dari sebuah daerah di Irak namanya Sardab atau Samirah. Fa inna zalika ma la haqiqata lahu wa la 'aina wa la asara wa la asar. Yang ditunggu-tunggu oleh orang Syiah ini tidak ada hakikatnya itu. Itu apa namanya? Khurafat saja. Ya, dan tidak ada asar yang sahih yang bercerita tentang itu. Fa innahum, orang-orang Syiah ini yaz'umuna, mengira anna Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, bahwa Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, siapa itu Muhammad bin Hasan Al-Askari? Adalah imam mereka yang ke-12. Syiah ini aliran yang paling mainstream itu adalah
Imamiyah atau Isna Asyariyah, di mana mereka meyakini bahwa mereka memiliki imam yang maksum itu mulai dari Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian sampai 12 orang. Itu yang maksum. Yang ke-12 itu adalah Muhammad bin Hasan al-Askari. Tapi ini banyak diragukan oleh para ulama, karena para ulama tahu imam mereka yang ke-11 sebenarnya tak punya anak laki-laki. Maka mereka bingung, padahal mereka sudah meyakini harus 12. Nah, akhirnya dibuatlah skenario, ada anaknya, tetapi dia menghilang umur 5 tahun. Dia menghilang dan masuk ke sebuah perbukitan namanya Sardab. Nah, maka mereka menunggunya selama lebih kurang 70 tahun, setiap hari menangis-nangis di depan perbukitan itu, menunggu munculnya Al-Mahdi itu. Dan dibuatlah cerita banyak macam-macam. Kalau sudah begini-begini, Al-Mahdi pasti muncul. Kalau sudah begini-begini, pasti muncul. Tapi semuanya itu sudah terjadi, tapi Al-Mahdi juga tidak muncul. Nah, lalu mereka membuat teori namanya Al-Ghaibah As-Sughra, kehilangan sementara. Karena mereka yakin nanti sudah 70 tahun itu pasti keluar. Nah, sebelum 70 tahun itu dibuatlah PLT Imam. Jadi ada 4 orang PLT Imam, saya lupa namanya. Ya, jadi bukan hanya gubernur, ada PLT-nya. Orang Syiah sudah duluan dia punya PLT. Oke. Setelah 70 tahun ditunggu-tunggu tak juga, makin bingung mereka. Bagaimana caranya? Akhirnya dibuat teori Al-Ghaibah Al-Kubra, kehilangan permanen. Ada permanen hilang ini. Ya, cuman nanti akhir zaman dia akan muncul. Tapi bagaimana kita selaku umatnya kan harus dipimpin oleh imam yang suci, yang maksum. Maka dibuatlah sebuah lembaga untuk menjadi wakilnya. Itulah dia namanya Wilayatul Faqih. Ini sebuah lembaga untuk menggantikan kepemimpinan Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu itu. Ya, nah kemarin itu Khomeini, sekarang Ali Khamenei. Itu yang paling tinggi, pemimpin Syiah yang paling tinggi. Karena itu dianggap sebagai perwakilan Al-Mahdi. Dan inilah yang membuat Timur Tengah itu, bahkan dunia ini kacau karena konsep ini. Ya. Nah, sementara Al-Mahdi dalam konsep Ahlussunnah ini, dia dari keturunan Nabi, dari Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan dia belum lahir. Ya, dan dia belum lahir. Namun menurut Syiah sudah ada, menghilang ketika umur 5 tahun. Kemudian bagaimana Al-Mahdi ini, sifat fisik dan kondisi beliau? Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu aqnal am wasul jabha aqnal wasul jabha yamlakul arda qistan wa adlan kama muliyat zulman wa jawran yamliku sab'a sinin aw samanya aw tis'an wa ya'ishu an-nasu fi ayyamihi ba'da nuzulil Isa alaihi salam fi ni'matin lam yan'am mislaha yuhayyikullahu ta'ala al-Mahdiyya wa yuslihu fi lailatin wahidah wa yu'ayyiduhu bi nasrihi wa 'aunihi. Al-Mahdi itu yang bernama Muhammad bin Abdullah disifati kepada Nabi Muhammad SAW, mensifati kepada kita bahwa dia, kalau ciri fisiknya, hidungnya mancung, keningnya lebar. Itu sifat fisiknya. Nah, ketika dia muncul, sebelumnya itu bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di mana-mana terjadi kezaliman. Ya. Nah, sekarang kita sudah melihat banyak sekali kezaliman itu. Jadi ketika beliau muncul, sebelum bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dia akan hidup setelah dia ini diangkat menjadi khalifah, ya, sekitar 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Dan itu nanti hadis seperti itu.
Dan manusia akan hidup di hari-harinya itu, maksudnya setelah terbunuh Dajjal itu dan setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dalam kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi hidup di dunia ini yang paling berkah, yang paling nyaman, yang paling damai adalah setelah terbunuhnya Dajjal. Sehingga tidak ada dongkol dan begitu tidak ada lagi. Karena makanan itu sedikit aja kenyang banyak orang. Bahkan anak-anak bisa memasukkan tangannya ke mulut ular berbisa dan tidak dipatoknya. Serigala itu nanti dia akan menjadi kawan kambing. Itu ada hadis seperti itu. Ya. Jadi sudah tapi tentu tidak juga katakan mendekati ya. Tapi sudah terbayang lah bagaimana. Karena nanti kalau di surga kan memang dicabut legil-legil gitu. Ya. Apa yang bahagia? Apa makna yuslihullahu fi lailatin wahidah? Al-Mahdi ini diperbaiki kondisinya oleh Allah dalam satu hari atau dalam satu malam. Jadi begini, Al-Mahdi ini ketika dia lahir nanti, kemudian menjadi anak-anak, berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa, itu dia tidak tahu bahwa dia Al-Mahdi. Orang lain juga nggak tahu bahwa dia Al-Mahdi. Orang tuanya juga nggak tahu. Tidak ada yang tahu bahwa dia Al-Mahdi. Nah, dia betul-betul dikader satu malam, tetapi mengkadernya Allah lagi. Akan ada sebuah peristiwa yang dengan peristiwa itu baru orang tahu. Ya, jadi singkatnya nanti akan terjadi perselisihan. Lalu ada seorang pemuda lari menuju Ka'bah. Lalu dia dikejar oleh sebuah pasukan. Nah, pasukan yang mengejarnya ini tiba di sebuah daerah di dekat Dzulhulaifah. Itu akan terpuruk ke bumi, akan ditelan oleh bumi, mulai dari yang tengah dan depan belakangnya seperti itu. Cuman ada yang selamat satu atau dua orang. Nah, tentara yang selamat satu atau dua orang inilah yang memberitakan kami pasukan yang mengejar seorang pemuda lari ke Ka'bah. Nah, ketika itulah orang tahu bahwa pemuda yang lari ke Ka'bah itu adalah Al-Mahdi. Dan situ orang baru mulai tahu. Maka dia akan dibaiat di antara rukun Ka'bah dengan maqam Ibrahim. Di situ dia dibaiat. Siapa yang pertama? Beberapa orang yang ikut dengan nama bersembunyi di situ. Tentu orang-orang kemudian yang dekat situ, lalu ini akan menjadi berita. Maka akan datanglah utusan-utusan negara-negara Islam. Datang dari Irak, datang dari Yaman, datang dari segala macam, dan juga datang dari Indonesia membaiatnya. Nah, ketika itulah muncul kekhalifahan akhir zaman itu. Ya. Jadi sebelum terjadi peristiwa tenggelamnya pasukan di suatu tempat namanya Bida, ya, itu orang nggak ada yang tahu bahwa anak ini yang namanya Muhammad bin Abdullah itu adalah Al-Mahdi. Nah, itu caranya Allah Subhanahu wa taala membuat skenario-nya. Jadi dalam sebuah hadis, Al-Mahdi itu dipersiapkan oleh Allah di dalam satu hari saja. Apa maknanya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ayakuna mutalabbisan bi ba'din naqa'id aw as-sagha'ir fayatubu Allahu 'alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu rusydahu ba'da an lam yakun kadzalik. Pertama kemungkinannya, dia manusia biasa, mempunyai kekurangan, mempunyai dosa-dosa kecil, maka Allah pada suatu hari memberi keampunan secara sempurna kepadanya, memberinya ilham, memberinya taufik, ya, yang dimana sebelumnya dia tidak mengalami hal seperti itu. Ini makna yang pertama. Yang kedua, yuslihullahu ayyuhayyi'ahu wa yu'iddahu lil khilafati wa qiyadatil muslimin fi ayyamil fitan wal malahib al akhirah. Wa qilahima mutawajjahun wa saniyamil khalqillahi. Yang kedua kemungkinan adalah
Allah memperbaiki kondisinya, mempersiapkannya untuk memimpin ya kaum muslimin di hari-hari terjadinya fitnah yang dahsyat, peperangan di akhir zaman. Kata penulis, dua ini kemungkinannya maknanya itu bisa diterima, tetapi katanya makna yang kedua yang lebih cenderung hati katanya, itu Allah mempersiapkan orang ini untuk layak menjadi panglima, menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia akhir zaman, menjadi panglima umat Islam tertinggi di akhir zaman untuk menghadapi fitnah-fitnah dan peperangan-peperangan akhir zaman. Inilah beberapa hadis Rasulullah SAW yang di antara beberapa hadis yang bercerita tentang Dajjal ini. Yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Daud Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, Al-Mahdiyu minni. Al-Mahdi itu dariku, maksudnya dari keturunanku, dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah jelaskan dari keturunan Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajal jabha, beningnya luas, aknal yaitu hidungnya mancung. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran wa yamliku sab'a sinin. Dia akan ketika dia muncul membuat dunia ini dipenuhi oleh keadilan. Sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan dia akan hidup setelah dia diangkat menjadi khalifah itu selama 7 tahun. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar dan Abu Nu'aim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamla'un al-ardu jawran wa zulman, fa idza muliat jawran wa zulman yab'atsullahu rajulan minni ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi fa yamla'uha 'adlan wa qistan kama muliat jawran wa zulman. Wala tamna'u as-sama' syai'an min qatliha wal ard syai'an min nabatiha yanqusu fikum sab'an aw samanyan fa in asar fa tis'an. Kami sabda, bumi ini nanti akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Kalau sudah dipenuhi bumi ini oleh kesemena-menaan dan kezaliman, Allah akan mengutus seseorang, tapi bukan nabi. Kan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Namanya sama dengan namaku, kata Nabi itu Muhammad. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, karena sebelumnya bumi ini sudah dipenuhi oleh kezaliman. Maka dia tidak lagi akan tercegah langit untuk menurunkan hujannya, dan bumi tidak akan lagi tercegah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan dia akan tinggal bersama kalian, kata Nabi, 7 atau 8 tahun, kalau lebih hanya 9 tahun, kata Nabi. Ya, ini mungkin perlu kita jelaskan sedikit nanti di antara kondisi sebelum Dajjal turun. Ini nanti kait dengan ini. Itu akan terjadi paceklik luar biasa selama 3 tahun. Paceklik luar biasa selama 3 tahun sebelum Dajjal muncul. Tahun pertama Allah perintahkan langit menahan hujan sepertiga. Allah perintahkan bumi menahan tumbuh-tumbuhan sepertiga. Bayangkan, itu tahun pertama. Tahun kedua Allah perintahkan langit tidak menurunkan hujan sepertiga. Allah perintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan separuh. Tahun kedua. Tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal ini, pas Dajjal ini muncul, itu Allah perintahkan langit tidak menurunkan setetes air pun, dan Allah perintahkan bumi untuk menahan, tidak menumbuhkan satu tumbuh-tumbuhan. Itu kondisinya. Para sahabat, udah bagaimana manusia hidup? Maka kata Nabi, zikir di akhir zaman itulah yang membuat orang beriman akan kenyang. Tasbih mereka, tahmid mereka, tahlil mereka, takbir mereka. Nah, bayangkan begitu dahsyatnya. Nah, baru kemudian muncul Dajjal. Nah, nanti setelah Dajjal terbunuh, nah maka kemudian kembali hujan akan turun, itu maksudnya. Ya, kembali bumi ini akan menumbuhkan tumbuhan.
Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepadanya. Qala Rasulullah al-Mahdi minna alal baiti yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu keturunan kita, kata Ali, kata Rasulullah, ahli bait di mana Allah memperbaiki kondisinya dalam satu malam. Hadis berikutnya riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ummu Salamah. Qala Rasulullah al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, yaitu keturunan Fatimah. Hadis yang kelima dari Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah yakunu fi akhir ummati khalifatan yahsil mal hasyan wa la yaqudu ma'atan. Nabi bersabda, akan ada di akhir umatku seorang khalifah yang ketika dia itu muncul dia akan membagi-bagikan harta dan tidak dihitung-hitung lagi, ya, sampai makmurnya. Sekali lagi kondisi ini terjadi setelah terbunuhnya Dajjal. Ya. Qabla an nantaqil ila al-hadis an waqti majil mahdi wa alamati zuhuri, naqul, sebelum kita berpindah kepada hadis tentang waktu munculnya al-mahdi dan tanda-tanda munculnya, kita mengatakan awalan, yang pertama, inna zuhur al-mahdi laisa amaru kasabiyan yakunu bi ittihadi min al-mahdi Muhammad bin Abdullah wa talab minhu li hadzal amri kalla, bahwa munculnya al-mahdi ini bukan perkara yang diusahakan oleh yang bersangkutan. Jadi dia mencalonkan diri menjadi Mahdi dulu, pasang spanduk itu enggak. Al-Mahdi coblosnya gitu. Enggak ada itu. Dia tidak mengusahakannya, ya. Bal innahu la ya'lam bidzalika aslan. Sampai dia sendiri enggak tahu bahwa dia Al-Mahdi. Ya. Karena enak itu tiba-tiba kita gubernur yang dia sebelumnya enggak tahu bahwa dia calon gubernur. Karena dia baik, disepakati oleh seluruh umat, Masya Allah. Sampai kemudian Allah memperbaiki kondisinya dan mempersiapkannya dalam satu malam. Dan bersama beliau ini juga Allah mempersiapkan, ya, wa yuhalli lahu qauman laisa lahum 'adad wa la 'udda wa la man'a fa yubayyinunahu 'inda al-Ka'bati wa huwa kadhibun li hadhihi al-bai'ah. Ternyata Allah juga mempersiapkan beberapa sekelompok kecil yang tidak banyak, tidak punya kekuatan, yang nanti akan bersama-sama dengannya lari di Ka'bah, dan mereka yang pertama berbaiat kepada Al-Mahdi. Saniyan famajul Mahdi akhir zaman amrun qadariyun qad qadarahu wa katabahu indahu fi umil kitab fa huwa kainun la muhala sya'nuhu fi dzalika sya'nu zuhur al-masih ad-dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj wa baqi alamat as-sa'ah. Maka kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman itu, ini urusan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah di umul kitabnya, di Lauh Mahfuz. Maka ini pasti terjadi, ini tidak mustahil. Nah, kondisinya sama dengan bahwa dia ini sudah ditakdirkan, sama dengan nanti akan muncul juga Dajjal, akan turun Isa, akan muncul akan keluar Ya'juj dan Ma'juj serta tanda-tanda, ya, kiamat lainnya. Walizalika naqul, karena itu kita mengatakan innal imana bil mahdi wajibun syar'iyyun. Mengimani al-mahdi ini adalah kewajiban syariat. Wa aqidatul lazimatul lil mu'min, dan ini merupakan akidah yang mesti dimiliki oleh setiap mukmin. Dia adalah hadis allati waradat fi syar'ihi mutawattirah kama bayyana fi babin awal bab. Ya, karena hadis yang terkait dengan al-mahdi ini derajat yang mutawatir sebenarnya sudah dijelaskan. Wal mutawatir yufidu 'inda jumhur ulama al-'ilm al-qat'i, dan hadis mutawatir menurut jumhur ulama memfaedahkan ilmu yang pasti. Fal ilmu biha wajibun wal 'amal biha fardun lazimun wa qad yadkhulu fi dairatil kufri man jahada aw ankara hadisan mutawatiran. Maka mengetahuinya wajib, mengamalkannya wajib, ya, mesti dan bisa masuk ke kekafiran orang-orang yang mengingkari hadis mutawatir. Barangkali demikian dulu apa yang berbahagia kajian pertama kita terkait dengan Al-Mahdi ini. Mudah-mudahan ada pemahaman, pencerahan, ilmu yang kita dapatkan sehingga jelas bagi kita siapa Al-Mahdi itu, kita yakini, dan kita terhindar dari syubhat-syubhat yang diantaranya berasal dari kelompok Syiah
berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kaum ulama al-sunnah wal jamaah. Mungkin saja kita buka sunnah itu cukup. Cukup. Baik, silakan pertanyaan kalau bisa jawab, kalau tidak kita. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan Ustaz, Pak tadi kan dia itu namanya sama dengan nama Rasulullah kan, nama ayahnya juga sama. Apakah Imam Mahdi saat akhir dia bisa bicara? Yang pertama, yang kedua, suasana saat Dajjal ini turun itu kayak Pak Cepik tadi, apakah berlaku jadi Emirat Arab saja atau berlaku di semua dunia ini kan? Bagaimana kita mengetahuinya di negara kita sekarang? Bahwa di sana sedang akan turun Dajjal. Baik, pertanyaan pertama, karena tadi disebutkan bahwasanya Nabi Al-Mahdi itu namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan bapak Nabi. Apakah ini berarti beliau begitu lahir udah pandai ngomong? Ya, tidak ada hadis atau penjelasan terkait dengan itu. Dia manusia biasa. Ya, manusia biasa itu pertama lahir kan nangis, tak ngomong, seperti itulah. Ya. Tetapi Allah sudah menunjukkan bahwa orang tuanya akan menamakannya dengan Muhammad, dan orang tuanya itu namanya memang Abdullah. Itu bagi Allah tentu bukan hal yang mustahil. Ya, karena memang orang Arab itu namanya ya sekitar itu aja. Abdullah, Nabi, banyak sekali orang yang namanya Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, tidak ada. Karena kan memang sebagai nama kan seperti itu kan. Ya, yang Abdul, yang Nabi seperti itu. Ya. Yang kedua, apakah paceklik yang terjadi ketika munculnya Dajjal itu hanya terjadi di daerah Arab saja? Nah begini, Al-Mahdi itu nanti ketika dia muncul, dia akan menjelajahi seluruh dunia selama 40 hari. 3 saja yang tidak bisa dimasukinya, Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Dan dia akan terbunuh nanti di suatu tempat namanya daerah Bintulun yang di Al-Quds. Ya, setelah dia terbunuh, baru kemudian 70.000 Yahudi yang mengikutinya itu kemudian disembelih. Nah, oleh karenanya dari sini bisa kita pahami bahwa kondisi yang sama juga terjadi di seluruh dunia, karena Dajjal ini fitnah terbesar kata Rasulullah. Fitnah terbesar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya sejak Adam menciptakan sampai akhir zaman. Tidak ada fitnah yang terbesar daripada Dajjal. Nah, ini untuk ujian keimanan. Orang haus, orang lapar, dia bawa rotinya itu kayak gunung. Dia bisa bawa seperti sungai. Kalau dia lewat satu daerah, saya ini Tuhan. Kalau semua orang di kampung itu betul-betul engkau Tuhan, maka semua untanya yang kurus jadi gemuk. Semua kambing yang kurus jadi gemuk seketika itu. Turun hujan, katanya turun lagi hujan. Lalu akan banyak sekali susu dari unta, susu dari kambing seperti itu. Lewat lagi di satu kampung. Saya Tuhan, enggak, kamu bukan Tuhan. Itu tiba-tiba tuh semakin pecah-belah ke situ. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Tadi itu ujian. Maka wallahu a'lam bishawab, ini akan terjadi di seluruh dunia. Tapi sebenarnya itu ada pembahasan khusus nanti setelah Al-Mahdi kita akan bahas tentang Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Lagi cukup? Baik, cukup mungkin saja. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta